Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Majid. Saya dari UT Bogor dengan NIM 04847065. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 1 ya, mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, di sini saya sudah dikasih tugas yaitu untuk membuat sebuah website dengan HTML, CSS, dan JavaScript. DOM itu tugasnya itu diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UT, Universitas Terbuka, yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini mahasiswa difokuskan pada front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu. Jadi kita cuma fokus di front-end-nya aja, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file. Nah, nanti saya akan langsung ke JS code-nya gitu. Nah, yang nomor 1 ini kita disuruh untuk membuat halaman login yang berisikan input email dan password, tombol login, lalu ada pop-up email yang Anda masukkan salah, ada tombol lupa password dan daftar tuh. Nah, terus seperti ini contohnya. Yang nomor 2, dashboard. Nah, kita disuruh membuat dashboard yang berisikan ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan yang berisikan monitoring progres DO bahan ajar, rekap bahan ajar, story transaksi bahan ajar. Nah, contohnya seperti ini. Tuh, yang ketiga kita untuk membuat dashboard menu yang berisikan kolom input nomor delivery order atau DO. Ketika tombol cari ditekan, itu akan menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, dan detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Contohnya seperti ini. Tuh. Lalu untuk informasi stok bahan ajar itu kita akan menggunakan data dummy pada data JS di variabel data bahan ajar. Jadi kita nggak menggunakan database, tapi kita menggunakan data JS langsung dari filenya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah susunan indeks, susunan file dalam folder itu. Tuh. Nah, dikarenakan videonya dimaksimalin dengan waktu 15 menit, mungkin kita langsung aja VS Code-nya. Nah, di sini saya kebetulan tadi sudah membuat, karena kalau misalkan direkam, ketika membuatnya itu akan memakan waktu yang cukup lama gitu. Mungkin bakal lebih dari 15 menit. Jadi saya membuat terlebih dahulu baru direkam. Nah, di sini kita akan menjawab yang nomor 1, yaitu membuat halaman login HTML. Nah, di sini saya menggunakan nama file index HTML. Nah, di sini saya sudah membuat filenya dengan CSS-nya itu. Nah, ini adalah bagian dari CSS. Nah, ini bagian dari penampilan dari CSS pada indeks pada halaman login. Nah, di sini saya ada ucapan selamat datang dengan size H2. Di sini ada login form menggunakan email, password, dan ada tombol register atau lupa password. Box. Nah, mungkin kita langsung coba aja sekarang di halaman indeks. Nah, ini tampilan dari kode yang saya buat tadi. Terdapat logo UT di atasnya, terdapat ucapan selamat datang, ada kolom email, password, ada lupa password, masuk, punya, belum punya akun. Itu sesuai dengan contoh pada tugas itu. Nah, ini. Nah, kita akan menggunakan data JS. Nah, jadi untuk data login itu, data akun, kita bisa membuatnya di data JS gitu. Jadi seperti ini contohnya, ini data akunnya, yaitu misalkan email majid@ut.ac.id, passwordnya 12345 gitu. Nah, coba kita masukkan akunnya tadi Majid
add Excel ID passwordnya. Nah, ini berhasil masuk. Nah, ketika masuk kita akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman dashboard. Nah, coba ketika kita masukkan password yang salah, itu akan menampilkan halaman ini menyatakan password atau email yang Anda masukkan salah. Nah, ketika kita memasukkan akun yang salah, itu akan menampilkan pop-up seperti itu, yaitu pop-up yang Anda masukkan salah sesuai pada contoh tugas. Nah, lanjut masuk ke nomor 2, yaitu ditugaskan untuk membuat dashboard menu yang terdapat menu informasi bahan ajar, tracking, laporan, histori transaksi. Nah, tampilkan greeting berdasarkan waktu local time pagi, siang, sore. Nah, di sini kita langsung ke dashboard. Nah, sekarang dikarenakan sekarang jam 12, itu menampilkan sekarang selamat siang atau greeting selamat siang ucapan gitu. Saya menambahkan gambar tambahan aja ya supaya nggak kosong banget. Nah, di sini juga ada beberapa daftar menu, ada informasi bahan ajar, tracking, laporan, dan monitoring, ada histori transaksi bahan ajar gitu. Tapi di antara 4 ini cuma 2 yang bisa diklik, sedangkan ini belum bisa karena memang yang ditugaskan itu hanya informasi bahan ajar dan tracking pengiriman. Histori juga belum. Nah, lalu yang nomor 3, kita ditugaskan untuk membuat dashboard menu, dashboard untuk tracking pengiriman. Nah, kita akan mencoba melakukan tracking pengiriman dengan nomor DO itu di menu dashboard tracking pengiriman. Nah, kita akan coba klik tracking pengiriman. Nah, masuk. Nah, di sininya dashboard ada indeks mudah ya. Nah, sudah dijelasin semua. Sini ada indeks ini. Nah, ini saya menambahkan script JS atau script ini script JS data JS ini supaya terhubung dengan data JS dan script JS gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai ini, si HTML index ini nggak akan terhubung sama data JS atau script JS. Nah, sekarang ke dashboard. Nah, dashboard ini di sini seperti biasa di atas itu menampilkan CSS-nya, CSS awal. Tuh. Nah, ini ada warna juga, warnanya bisa dirubah sesuai selera masing-masing. Nah, konten utama juga. Di sini ada navbar, ada navigasi bar. Nah, nanti bar itu akan menampilkan informasi bahan ajar, stok HTML nih. Nah, informasi bahan ajar itu akan lari atau masuk ke halaman stok HTML. Nah, dari dashboard ketika kita mengklik dari dashboard ini, ketika kita mengklik informasi bahan ajar, itu akan lari ke halaman stok. Nah, kalau kita misalnya mengklik menu tracking pengiriman, itu akan masuk ke halaman tracking di HTML. Lalu, nah di sini ada area untuk foto. Nah, seperti yang tadi saya lihat ya, saya kasih lihat sini ada foto tambahan. Nah, ini kita menggunakan pada display dashboard foto. Nah, ini menggunakan file aset untuk menyimpan foto-fotonya. Jadi kalau misalnya kita nggak menyimpan foto di dalam aset ini, kita tidak bisa menggunakan foto gitu, karena kita butuh yang namanya variabel atau penyimpanan di sini. Tuh, di sini ada greeting, penampilan betul, ada konstan untuk sekarang, jam yang sekarang, yang terbaru ya untuk sekarang itu maksudnya. Nah, ini seperti datang tadi saya berikan yang script ini itu untuk menghubungkan si HTML dengan JavaScript. Tuh. Nah, di data JS ini ada data-data seperti data akun, terus data stok. Nanti akan dijawab yang nomor 4, itu ada data stok buku materi, data stok BMP. Sini juga ada data tracking PO gitu. Nah, di dashboard kita lanjut. Kita melakukan informasi bahan ajar. Nah, ini
seperti pada data JS itu ada data bahan ajar di variabel data bahan ajar seperti tugas yang nomor itu nanti nomor 4 ya. Kita nomor 3 dulu, kita akan melihat dari video order tracking pengiriman. Nah, kita akan mencoba melakukan tracking pengiriman dengan nomor DO. Nah, kita akan melihat nomor DO nya di data JS. Nah, tracking, nah ini ada data pengirimannya, ada nomor DO nya ini DO 12345, ada juga DO 123 yang berisikan nama, lalu ada proses pengirimannya sudah sampai mana, sudah berapa persen progresnya, lalu ada tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran, sama nomor resi sesuai dengan tugas di sini. Akan menentukan nomor mahasiswa, status pengiriman, detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran. Dan kita akan coba mengecek langsung di websitenya. Kita lihat DO 12345. Nah, ketika kita klik nomor cari, itu akan memunculkan nama Muhammad Abdul Majid, nama penerima, status pengirimannya ini. Nah, nanti ada proses pengirimannya sudah sampai mana. Tuh, jadi tanggal 25 bulan 10, tanggal 27 bulan 10 itu proses picking baru diantarkan proses picking di kantor UT-nya, diantarakan pada tanggal 28 ke pengiriman, sudah sampai di Tangerang, sudah sampai di Bogor, lalu sampai di Bogor atau penerimanya langsung pada tanggal 30. Nah, di sini juga ada data ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, pembayaran, nomor resi sesuai dengan data JS ini. Nah, coba kita akan coba data JS DO yang selanjutnya itu DO 123. Nah, ini yaitu penerimaan listrik Sukarela. Saya antar ini sama ya seperti yang sebelumnya. Itu yang nomor 3. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 4, yaitu informasi stok bahan ajar yang menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta data bahan. Terdapat fitur untuk menambahkan bahan stok menggunakan JavaScript string. Contohnya adalah seperti ini gitu. Untuk susunannya yang keempat yaitu di stok. Nah, di sini saya mendaftar materi head. Nah, biasa ini di halaman awal itu yaitu body atau style CSS stylenya untuk sampai ke terakhir di style. Nah, di sini tuh stok itu kita akan lari dulu di dashboard. Nah, dashboard ini terhubung dengan halaman stok HTML gitu di halaman informasi bahan ajar. Nah, itu tadi yang saya ceritakannya. Di sini stok itu terhubung dengan data JS atau penyimpanan, bukan database ya, kita penyimpanan menggunakan data JS. Nah, ini ada stok data bahan ajarnya di variabel bahan ajar. Di sini terdapat kode lokasi, ini berikut data-datanya gitu sesuai dengan informasi stok bahan ajar yang ada di websitenya. Terus kita juga ada halaman tambah stok itu untuk menambahkan, ini untuk admin ya bang ya, admin bisa menambahkan barang-barang stoknya. Nah, untuk susunan strukturnya itu yaitu seperti ini ya, yang ada di contoh. Cuman karena kamu tersusun dengan sendirinya ya, kurang lebih seperti ini. Ini ada index HTML, halaman login, ada dashboard, ada stok HTML, CSS, style CSS, lalu ada aset logo UT, ini opsional, cuma saya pakai ya. Coba tuh. Nah, jadi penjelasan singgulannya yaitu dash index itu untuk halaman login untuk memasukkan akun
untuk masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman dashboard. Seperti itu adalah menu pilihan untuk melakukan tracking atau tracking pengiriman serta melihat stok bahan ajar gitu. Ini stok halaman stok yang terhubung dengan halaman dashboard, dan tracking juga terhubung dengan halaman dashboard untuk mencari atau membuka data tracking. Ada data pada data JS gitu. Nah, mungkin begitu saja tugas satu yang saya kerjakan pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.